para jamaah Masjid Al-Amanah dan para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan yang sangat banyak untuk kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang terbaik di muka bumi, dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang baik ini untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana insya Allah pembahasan kita adalah terkait dengan tema-tema kepemudaan, yang dalam kesempatan pagi hari ini kita ingin mengambil satu pembahasan dari biografi sahabat mulia, di mana salah satu nasihat dari Abdullah bin Mas'ud, jika kalian ingin mengambil seseorang menjadi suri tauladan, maka ambillah dari orang-orang yang sudah mati. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah mati jelas akhir hidupnya, dan orang-orang yang sudah mati yang layak untuk kita jadikan sebagai suri tauladan adalah generasi terbaik, generasi yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat. Maka insya Allah kita ingin mengambil satu pembahasan dari sejarah hidup salah seorang sahabat yang darinya kita ingin meneladani semangat sahabat ini di dalam berthalabul ilmi dan membersamai ahli ilmu, dan juga tidak ada kata telat di dalam belajar. Ya, tidak ada kata telat di dalam belajar. Dan sahabat yang kita maksud ya adalah sahabat mulia Abu Hurairah. Nah, beberapa hal coba kita bahas dari sejarah hidup manusia yang luar biasa ini, terlebih berkaitan dengan ya para pemuda, ya, di mana dahulu para pemuda di zaman Nabi kebanyakan tempat mereka ya di masjid atau membersamai para ahli ilmu. Dan juga dari sahabat yang mulia ini bagi generasi yang mungkin sudah sepuh, ya, tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Ya, karena Abu Hurairah sahabat yang mungkin masuk Islamnya, kesempatan membersamai Nabi tidak terlalu lama, tapi beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman ini musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam. Salah satu syubhat yang dimunculkan adalah mereka memunculkan keraguan-raguan di dalam generasi kaum muslimin terkait dengan agamanya, khususnya landasan yang kedua di dalam beragama, yaitu hadis Nabi, yang ternyata kebanyakan hadis Nabi diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah, padahal secara masuk Islamnya ternyata beliau masuk Islam di penghujung masa dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana bisa demikian, dan bagaimana kita bisa membantah syubhat-syubhat sesuatu yang menjadikan generasi Islam ragu terhadap agamanya. Nah, maka kita rasa penting untuk membahas tentang biografi sahabat yang mulia ini. Nah, di Islam atau di kebudayaan bangsa Arab zaman dulu ada namanya al-ism, nama, ada namanya al-laqab, julukan, ada namanya al-kunyah, ya, kunyah. Al-ism nama, al-laqab julukan, kemudian al-kunyah kunyah. Kita ambil misalkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, namanya siapa? Muhammad bin Abdillah, karena jadi mudhaf ilaih. Kemudian apa laqabnya? Sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, laqab julukan, gelar, Al-Amin. Al-Amin.
Kemudian apa kunyahnya? Abul Qasim. Kenapa disebut Abul Qasim? Karena anak pertamanya adalah Al-Qasim, sehingga diberi kunyah dengan Abul Qasim. Nah, namun tidak selalu yang diawali dengan Abu atau yang diawali dengan Ummu itu menjadi kunyah. Ketika yang disandari dengan Abu dan Ummu itu bukan nama anaknya. Contohnya ada seseorang namanya Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham. Apa julukannya? Abu Jahal. Apa kunyahnya? Dia dipanggil Abu Ikrimah. Nah, biasanya orang memanggilnya Abul Hakam. Nah, tapi Abu Jahal, bapaknya kejahilan, bapaknya kebodohan, itu bukan kunyah, karena tidak mungkin dia punya anak namanya Jahal, ya, namanya bodoh. Nah, sehingga walaupun diawali dengan Abu, yang demikian tidak masuk ke dalam kunyah, tapi menjadi laqab, menjadi gelar. Nah, termasuk sahabat mulia Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini kunyah atau laqab? Karena Hurairah itu kucing kecil, Hirah itu kucing, kalau Hurairah kucing kecil, ya, jadi bentuk tasghir. Nah, apakah beliau punya anak namanya Hurairah sehingga dipanggil dengan Abu Hurairah? Tidak. Ya, maka yang demikian bukan masuk ke dalam kunyah, tapi masuk ke dalam laqab. Ya, masuk ke dalam laqab. Baik, sebelum kita bahas tentang laqabnya, siapa namanya? Siapa namanya? Abdurrahman bin Sakhr. Jadi ulama berbeda pendapat tentang nama sahabat mulia Abu Hurairah, tapi yang paling masyhur, dan insya Allah ini pendapat yang rojih di kalangan para ulama, adalah Abdurrahman bin As-Sakhr. Orang Arab itu tidak mengenal Ar-Rahman, maka nggak mungkin ada nama asli itu Abdurrahman. Nah, berarti nama Abdurrahman bukan nama aslinya. Ya, karena orang Arab itu tidak mengenal nama Ar-Rahman. Contohnya sahabat mulia Abdurrahman bin Auf, nama aslinya siapa? Abdu Amr, ya, Abdu Amr. Kita nyebutnya Abdu Amru karena ada wawunya, walaupun wawunya tidak perlu dibaca. Ya, Amrun, Amron, Amrin, tapi ada wawunya. Pertanyaannya, itu wawunya siapa? Jadi dikatakan itu wawunya Daud. Makanya Daud itu kan panjang, tapi nulisnya wawunya cuman satu. Kemana satu wawunya? Diambil Amr. Nah, itu kalau dalam nahwu ceritanya begitu, walaupun ya tidak ada sangkut paut antara Daud dan Amr, tapi ditulis dengan menggunakan wawu untuk membedakan dengan Umar. Kalau ada ain, mim, dan ro, kita bacanya Umar, tapi kalau ada wawunya namanya Amr. Abdu Amr bin Auf ketika masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdurrahman. Nah, jadi kalau kita ketemu nama Abdurrahman kok itu hadir sebelum Islam, maka itu bukan nama asli, karena orang Arab tidak mengenal Ar-Rahman. Makanya perjanjian Hudaybiyah ketika ditulis Bismillahirrahmanirrahim, mereka mengatakan kalau Allah kami kenal, Ar-Rahman kami nggak tahu. Nah, sahabat Abu Hurairah, berarti nama aslinya siapa? Karena Abdurrahman itu nama pemberian Nabi. Nah, nama aslinya adalah Abdu Syams, hambanya
matahari. Nah, nama yang demikian adalah nama yang mengandung kesyirikan. Maka Nabi SAW ketika ada nama-nama yang mengandung kesyirikan, nah itu diganti oleh Nabi SAW. Nah, sehingga Syams itu bukan termasuk nama-nama Allah, maka menggunakan nama Abdus Syams, ya hambanya Samsh, ya berarti syirik. Nah, sehingga diganti oleh Nabi dengan Abdurrahman. Pertanyaannya, apakah beliau mau? Ya, beliau mau. Ya, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, ya nama saya sekarang Abdurrahman. Ada nggak sahabat yang ketika namanya diganti oleh Nabi nggak mau? Ada. Yang namanya tidak baik diganti oleh Nabi menjadi nama yang baik, dia tidak mau. Alasannya apa? Ini nama pemberian orang tua saya. Nah, ada sahabat namanya Hazn. Hazn itu kalau digunakan untuk tanah, itu tanah yang tandus. Kalau digunakan untuk sifat orang, itu orang yang serba repot urusan dengan dia. Nah, ketika ditanya oleh Nabi, "Mas, muka siapa namamu?" Hazn. Maka Nabi mengatakan, "Ismuka Sahl." Namamu Sahl, tanah yang subur. Ya, kalau dijadikan sebagai watak orang, itu orang yang gampang. Jadi kalau urusan dengan dia gampang. Nah, orang ini nggak mau. Dengan alasan ini nama pemberian orang tua saya. Maka tetap dengan nama Hazn. Nah, dia punya anak. Nanti anaknya namanya, ya sebagian membaca Al-Musayyab, sebagian baca Al-Musayyib. Al-Musayyab atau Al-Musayyib punya anak namanya Sa'id bin Al-Musayyib. Tahu Sa'id bin Al-Musayyib? Salah seorang ulama tabi'in. Salah seorang ya ulama tabi'in, yang apa hubungan Sa'id bin Al-Musayyib dengan pembahasan kita Abu Hurairah? Kan kita tadi bahas satu yang lain yang ada kaitannya, berkaitan dengan nama, tapi kebetulan si orang yang namanya tidak mau diganti itu adalah kakeknya Sa'id bin Al-Musayyib. Apa hubungan Sa'id bin Al-Musayyib dengan Abu Hurairah? Sa'id dia bukan sahabat, dia tabi'in. Makanya hadits yang dari Sa'id langsung ke Nabi maksudnya hadits mursal, karena untuk angkatan sahabat tidak disebutkan. Walaupun ketika Sa'id bin Al-Musayyib tidak menyebut siapa sahabat yang menjadi perantara antara dia dengan Nabi, biasanya sudah mafhum. Makanya oleh Imam Asy-Syafi'i, hadis mursal dari Sa'id bin Al-Musayyib dianggap sebagai hadis sahih. Walaupun hadis mursal itu termasuk ke dalam hadis-hadis dhaif. Kenapa? Karena sanadnya munqati', sanadnya terputus. Nah, Sa'id bin Al-Musayyib itu menantunya Abu Hurairah. Bahasan kita kan Abu Hurairah. Namanya Abdus Syams. Diganti oleh Nabi, mau jadi Abdurrahman. Kakeknya Sa'id bin Al-Musayyib namanya Hazn. Diganti oleh Nabi menjadi Sahl, tidak mau. Nah, apa kata Sa'id? Gara-gara kakeknya yang tidak mau diganti namanya oleh Nabi, karakter susah, karakter tandus itu ada pada keluarganya. Jadi kalau urusan dengan Sa'id bin Al-Musayyib, ya kalau disakiti orang, beliau nggak membalas, tapi nanti di akhirat. Jadi untuk memaafkan dan tidak menjadikan perhitungan itu susah, disebabkan karakter yang melekat pada kakeknya dan turun kepada keluarganya gara-gara namanya tidak mau diganti oleh Nabi. Nah, tapi tidak demikian dengan Abu Hurairah. Ya, fidaka abi wa ummi, tebusan untukmu adalah ayah dan ibuku, namaku Abdurrahman. Nah, walaupun kunyahnya adalah Abu Hurairah. Pertanyaannya, kenapa disebut Abu Hurairah? Ya, Hurairah kucing, bapaknya kucing. Nah, dikatakan ketika masih muda,
beliau pekerjaannya mengembala kambing. Ya bersyukur ya hari ini sudah nggak ngembala kambing lagi. Ini kalau para pemuda dikasih kerjaan gembala kambing mau nggak? Mau. Baik, nanti beli tanah yang agak luas itu suruh ngembala di situ. Nah, dia ngembala kambing. Nah, biasanya ketika ngembala kambing itu dia ditemani oleh kucing. Nah, kucingnya itu biasa dia bawa kemana-mana, dan kalau malam biasanya disimpannya di atas pohon. Nah, ketika dia sering bawa kucingnya dan dibawa main kemana-mana, ya akhirnya sudah, ini identik dengan kucing, ya berarti disebut Abu Hurairah, bapaknya kucing. Nah, kalau yang suka main apa hewan yang biasa hari ini dipelihara anak muda? tahu garangan? Ya, garangan itu kalau kita jalan, kemudian biasa berdiri di tengah jalan, ya nengok kanan, nengok kiri, kemudian baru lanjut lagi. Itu bahasa Bogornya apa? Hah? Gagarangan. Ya, ada yang mau disebut Abu Garangan. Baik, ya ala kulli hal itu sebutan untuk Abu Hurairah. Nah, beliau berasal dari suku Daus. Makanya Abdurrahman bin Sakhar ad-Dausi, ya dari suku atau Bani Daus. Nah, Bani Daus itu salah satu suku atau kabilah yang ada di Yaman. Pertanyaannya, siapa sahabat Nabi yang terkenal dengan marga ad-Dausi? Sahabat Nabi yang lebih dulu masuk Islam yang marganya ad-Dausi. Siapa? Ya, Tufail bin Amr ad-Dausi. Mana dengar nama Tufail? Nah, Tufail itu ketika dia hendak dia tawaf di Ka'bah, kemudian oleh orang-orang Mekah dikatakan jangan dekati laki-laki itu. Maksudnya siapa? Ya, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, nanti kamu akan tersihir. Ya, kamu akan takluk dengan syair-syair yang dia bacakan. Nah, sehingga ketika dia tawaf itu ditutup telinganya menggunakan kapas, sampai kemudian ketika merasa, ya kenapa saya harus nutup telinga saya dengan kapas? Ya, kalau kemudian dia baca mantra, saya tahu kok mantra penyihir atau bukan. Ya, dan kalau baca syair, saya pun juga ahli syair. Nah, ketika dibacakan Al-Quran, maka dia merasa, oh ini bukan mantranya penyihir, ini bukan syairnya penyair. Nah, sehingga akhirnya dia takjub dengan Al-Quran itu, dan akhirnya dia menyatakan keislaman. Nah, beliau ini yang menjadi wasilah masuk Islamnya suku ad-Daus. Nah, ketika minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang ke negerinya, nah salah satu karomahnya apa? Ketika melewati jalan yang gelap, maka Allah jadikan keningnya bercahaya. Kemudian beliau meminta, ya Allah, kalau orang melihatku, ya akan takut, maka pindahkan cahaya itu ke tongkatku. Nah, itu salah satu karomah dari Tufail bin Amr. Dan ketika dia pulang ke Bani Daus, mengajak keluarganya untuk masuk Islam, ya nanti istrinya masuk Islam, sebagian keluarganya masuk Islam, tapi secara umum sukunya, kabilahnya tidak mau masuk Islam. Sampai akhirnya lama dia berdakwah, merasa lelah dengan kondisi kaumnya yang tidak beriman, maka dia mengadu kepada Nabi, meminta agar Nabi mendoakan kaumnya. Doa baik atau buruk? Ya, saking lelahnya dia berdakwah dan mungkin capek menghadapi kaumnya, meminta agar Allah membinasakan kaumnya. Jadi dia request kepada Nabi agar mendoakan kebinasaan untuk kaumnya. Nabi penuhi nggak permintaannya? Enggak, tapi malah Nabi doakan agar
ya suku Daus ini mendapatkan hidayah, dan banyak dari mereka yang akhirnya mendapatkan hidayah. Dan nanti ketika Nabi hijrah, ya, dan di tahun ke-7 pasca perang Khaybar, nah beliau ditemani oleh beberapa orang dari suku Daus akhirnya hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah. Dan salah satu yang membersamai beliau adalah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu masuk Islam melalui wasilah sahabat mulia Tufail bin Amr ad-Dausi. Nah, dikatakan Abu Hurairah ketika masuk Islam, ya beliau masih muda, ya belum menikah. Dan beliau ini seorang yang tumbuh dalam keadaan yatim, sehingga keluarganya hanya ibunya. Ya, ayahnya meninggal, yang ada hanya ibunya. Nah, karena beliau tumbuh dalam keadaan yatim, ya pasti kecintaan kepada ibunya begitu luar biasa. Cuman masalahnya apa? Ya, masalahnya ibunya tidak beriman dan sering menghina Nabi. Dan yang demikian menjadikan Abu Hurairah ya merasa sedih dengan kondisi ibunya, sehingga suatu saat beliau meminta kepada Nabi untuk mendoakan ibunya agar diberi petunjuk, diberi hidayah. Pertanyaannya, kenapa Abu Hurairah tidak minta doa sendiri? Kenapa meminta Nabi yang berdoa? Nah, itu namanya apa? Kalau kita minta orang lain untuk mendoakan kita atau keluarga kita, ya namanya tawasul. Jenis yang mana? Ya, tawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah mati, ya sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan mengatakan orang yang mati di jalan Allah itu ya dalam keadaan mati, bal ahya, bahkan dia hidup. Oh, berarti para wali itu yang meninggal berarti masih hidup. Nah, berarti kalau masih hidup bisa dong nitip doa ke mereka. Nah, ini dalil yang biasa ziarah ke wali untuk nitip doa, bukan doa kepada penghuni kuburnya, tapi tawasul ya untuk didoakan. Nah, dengan dalil yang meninggal di jalan Allah itu tidak mati tapi masih hidup. Tapi itu ranah khilafiyah dan ahsannya kita tidak masuk di ranah yang demikian. Dia minta doa kepada yang masih hidup. Adapun kepada yang sudah mati, ya tadi seandainya pun ada yang membolehkan, kalau tidak diilmui ada potensi apa? Terjatuh pada kesyirikan ketika dia tidak tahu, akhirnya minta kepada si penghuni kuburnya, bukan lagi minta kepada Allah. Nah, itu mutlak syirik kalau itu. Nah, makanya sudah, daripada ranahnya khilafiyah dan ada potensi orang terjatuh kepada kesyirikan, dosa yang paling besar, dosa yang ketika orang meninggal dan membawa dosa itu tidak diampuni, sudah dikat saja, haram. Nah, sehingga sebagian mengharamkan itu. Baik, nah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya maka akhirnya Abu Hurairah ketika nanti pulang, ya mendapati ibunya, ya melarang dia masuk, dan ternyata ibunya sedang mandi. Ya, kemudian setelah itu Abu Hurairah masuk dan disampaikan bahwasanya dia telah masuk Islam. Pertanyaannya, apakah orang masuk Islam harus mandi? Apa hukum mandi karena sebab masuk Islam? Kan misalkan ada sahabat namanya Thumamah bin Uthal, ya dari Bani Yamamah, ya satu kabilah dengan Musailimah al-Kadzab, yang ditangkap oleh sahabat, diikat di masjid 3 hari diikat, kemudian baru dilepaskan kan oleh Nabi. Kemudian dia mencari air, dia mandi, baru balik lagi menyatakan keislaman. Kan mandi. Nah, apa hukumnya? Nah, hukumnya sunnah. Jadi termasuk mandi yang disunahkan. Al-ghusl al-masnun, mandi yang disunahkan. Tapi kalau dia ingin mengerjakan
sholat dan sudah mepet waktunya, mau habis, apa hukum dia mandi? Wajib. Ya, karena bisa jadi sebelumnya dia dalam keadaan janabah, ya di masa-masa yang sebelumnya, sehingga dia wajib mandi untuk bisa mengerjakan sholat. Tapi kalau untuk alasan masuk Islamnya, nah itu hanya kesunahan saja. Ya, kan ada sahabat yang dia masuk Islam tanpa mandi terlebih dahulu, ya ada yang kemudian mandi terlebih dahulu. Tapi kalau ada hal-hal yang menjadi ibadah, yang mandi itu menjadi syarat sahnya, ya berarti wajib mandi. Ya, wajib mandi. Baik, ini ibunya Abu Hurairah. Nah, kita lihat perjalanan Abu Hurairah di dalam belajar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau masuk Islam di tahun yang ke-7 Hijriah, pasca perang Khaybar. Nah, kalau Nabi SAW wafat di tahun 11 Hijriah, berapa lama beliau membersamai Nabi? Ya, 7, 8, 9, 10, 11, sedikit, karena Nabi di bulan Rabiul Awal sudah wafat. Rabiul Awal bulan yang keberapa? Bulan yang ketiga. Ya, secara umum 4 tahun. Ya, secara umum beliau membersamai Nabi selama 4 tahun. Nah, 4 tahun itu ternyata beliau menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lah kok bisa? Nah, sehingga karena sebab yang demikian, musuh Islam itu nemu peluang untuk menjadikan generasi Islam itu ragu. Masa Abu Bakar yang lebih dulu membersamai Nabi dan masuk Islam tidak sebanyak Abu Hurairah, masa Umar tidak sebanyak Abu Hurairah, sahabat-sahabat yang lain tidak sebanyak Abu Hurairah. Nah, kira-kira Abu Bakar dengan Abu Hurairah lebih banyak mana riwayatan hadisnya? Nah, kalau periwayatan itu kan nanti banyak faktor. Jadi sahabat semakin panjang usianya, itu potensi menyampaikan hadis dari Nabi itu semakin banyak, semakin besar. Terlebih ketika sahabat-sahabat yang tidak disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Nah, Abu Bakar pasca Nabi wafat, berapa lama beliau hidup? Sekitar 2 tahun. Dan itu pun disibukkan dengan urusan-urusan kenegaraan, sehingga nggak ada waktu Abu Bakar itu untuk menyampaikan hadisnya kepada para sahabat atau generasi yang selanjutnya. Makanya kalau kita lihat para sahabat yang menjadi para perawi hadis, kebanyakan sahabat-sahabat muda. Ya, kebanyakan sahabat-sahabat muda. Ya, bukan berarti yang tua itu tidak memiliki hafalan hadis untuk disampaikan. Ya, karena tadi kesibukan mereka dan juga usia mereka yang tidak panjang pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa saja para perawi hadis yang hadisnya banyak disampaikan kepada generasi selanjutnya? Nomor 1 jelas Abu Hurairah. Siapa lagi? Aisyah, banyak juga. Nah, ini salah satu hikmah. Ya, Aisyah istri yang masih muda, punya usia panjang, punya kecerdasan yang luar biasa. Kemudian ya beliau ia juga istri Nabi. Ada hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga Nabi yang tidak semua orang bisa mengetahui yang demikian. Ya, termasuk nanti kalau di fikih itu kan ada larangan dari Nabi laki-laki itu mandi dengan air bekas mandi perempuan. Perempuan mandi dengan sisa mandi laki-laki. Tapi ada riwayat yang lain, Nabi mandi dari bekas atau dari sisa mandinya Maimunah. Ya, adapun cara mandinya Nabi nanti ada dari Aisyah, ada dari Ummu Salamah. Nah, pertanyaannya, boleh nggak mandi dengan menggunakan sisa, bukan bekas ya, sisa mandi yang lain? Ya, nggak ada masalah di mazhab Syafi'i. Tapi di mazhab Hambali, kalau laki-laki menggunakan bekas perempuan nggak boleh. Perempuan menggunakan sisa laki-laki boleh.
Kalau Syafi'i nggak ada masalah karena dia bukan musta'mal, karena diciduk. Dan Nabi ketika disampaikan itu tadi bekas mandinya Maimunah, kata Nabi, innal ma' la yujnib, air itu nggak bisa junub, yang junub orangnya bukan airnya. Nah cuman kata Nabi, falyaghtarifah jami'an, gimana biar nggak ada sisa laki-laki sisa perempuan, perempuan sisa laki-laki, hendaklah menciduk bareng-bareng. Maksudnya apa? Kan Nabi mengatakan janganlah laki-laki mandi dari sisa mandi perempuan, janganlah perempuan mandi dari sisa mandi laki-laki, hendaklah kedua-duanya menciduk secara bersama-sama. Nah mandi bareng, ya ini suami istri. Ya suami istri. Nah itu ternyata di dalam hadis Nabi juga ada urusan rumah tangga ini, romantisme ya, karena laki-laki dan perempuan ya bisa saling mengkoreksi tadi untuk mandinya sudah benar nggak gitu. Makanya dengan cara seperti itu kan istri Nabi bisa meriwayatkan cara mandi Nabi ya, tapi ini khusus untuk yang sudah menikah, yang belum nikah dulu. Baik, nanti ada Aisyah. Siapa lagi? Ya 7 besar lah misalkan, 7 besar perawi hadis yang banyak memberikan hadis. Dia bukan sahabat, dia ulama yang selanjutnya lagi. Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Hah? Anas bin Malik. Ini browsing dulu. Terus siapa lagi? Ya Anas bin Malik. Nanti ada Sa'id, bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, ala kulli hal Abu Hurairah yang paling banyak. Berapa jumlah hadis yang beliau riwayatkan? 5.000? 5.000 lebih. Itu yang paling enak, 5.000 lebih ya. 5.374 kalau tidak salah ya, antara 74 atau 47, pokoknya 5.300. Nah itu terbanyak. Baik, nah kenapa Abu Hurairah itu bisa demikian ya? Karena beliau itu ahlus sufah. Jadi ini konsep pemuda di zaman Nabi, nggak banyak keluyuran, nongkrongnya di masjid, membersamai Nabi. Nah nggak semua sahabat punya kelebihan itu. Makanya kalau sahabat muhajirin, keahlian mereka apa? Dagang. Ya sahabat muhajirin, keahlian mereka dagang. Makanya untuk melawan ekonomi Yahudi, nah yang dikerahkan oleh Nabi ini para sahabat muhajirin yang punya keahlian dagang untuk ngatur ekonomi di pasar. Kalau orang-orang Ansor, keahliannya apa? Ya pertanian, perkebunan, kebun-kebun kurma. Nah sehingga pekerjaan mereka ngurusi kebun kurmanya. Nah makanya kisah Umar dengan tetangganya ketika ingin belajar kepada Nabi kan gantian. Ketika saatnya Umar kerja, tetangganya yang disuruh belajar. Nanti ketika tetangganya yang kerja, Umar yang belajar. Nah tapi Abu Hurairah nggak butuh itu ya, karena standby-nya di mana? Di masjid. Jadi salah satu hal yang menjadikan beliau merasa senang dan nyaman dalam belajar ya tidak terganggu dengan urusan ma'isyah tadi itu, karena nggak harus ya terikat dengan pekerjaan. Nah ya ini keutamaan penuntut ilmu ya. Jadi kalau kita bicara masalah nafkah, Fikih sudah hatam belum tema nafkah? Baik, sebab nafkah ada berapa? Ya, sebab nafkah itu ada 3. Ada az-zawaj, pernikahan, kemudian ada al-qarabah, kekerabatan, kekeluargaan, kemudian ada al-milk, kepemilikan. Ya, misalkan seseorang punya budak, seseorang punya hewan peliharaan, dia wajib menafkahi budak atau hewan peliharaannya itu ya sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki.
Nah, cuman kalau istri itu wajib dinafkahi, butuh nggak butuh wajib dinafkahi. Tapi kalau sebab kekerabatan dan kepemilikan itu dinafkahi kalau butuh. Kalau nggak butuh nggak wajib menafkahi. Nah, ada anak ngasih nafkah ke orang tua, ada orang tua ngasih nafkah ke anak. Secara umum sunnah. Kapan jadi wajib? Nah, kalau orang tuanya itu punya kelebihan untuk kebutuhan hari itu, kemudian anaknya butuh, kemudian ketika anaknya butuh disuruh kerja nggak? Kalau dia sanggup kerja, kerja dulu. Kalau nggak sanggup ya sudah, namanya nggak sanggup. Kalau sanggup kerja dulu. Kalau kerja pun tidak menghasilkan, baru dinafkahi orang tua. Hukumnya wajib. Kalau orang tuanya mampu dan punya kelebihan, anaknya butuh. Nah, kalau anaknya yang punya kelebihan, orang tuanya butuh, disuruh kerja nggak orang tuanya? Enggak. Bedanya itu, kalau anak suruh kerja dulu, kalau orang tua, kalau misalkan ya saya nggak kerja, sudah tua, ya sudah, kewajiban anaknya menafkahi orang tuanya. Nah, kapan anak nggak disuruh kerja? Hah? Baik, kapan anaknya tidak disuruh bekerja? Ketika anaknya itu seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu. Jadi langsung orang tuanya menafkahi anaknya. Tapi kalau dia bukan penuntut ilmu, suruh kerja untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kalau dia penuntut ilmu, orang tuanya yang nanggung. Nah, itu keutamaan penuntut ilmu. Nah, makanya ahlu sufa itu bukan sekedar nongkrong di masjid, nunggu waktunya makan-makan, waktunya belajar hilang. Enggak. Jadi yang menjadikan dia berhak mendapatkan makanan tadi ya karena dia seorang pembelajar, penuntut ilmu. Nah, sehingga bukan aib ya ahlu sufa ini ketika mereka berdiam di masjid dan mereka tidak bekerja. Walaupun mungkin ada sebagian yang tetap memilih bekerja, tapi bukan satu aib. Karena ini keutamaan menuntut ilmu. Nah, terus dari mana makannya? Nah, dari pemberian orang. Ya, dari pemberian orang. Ya, enaknya apa? Kalau lagi banyak yang ngasih, banyak. Kalau lagi nggak ada yang ngasih, ya sudah, kuat-kuatan saja. Nah, Abu Hurairah itu dikatakan ya sering nahan lapar, dan biasanya beliau itu ngikat pakai sabuk. Ya, jadi kalau pengen diet nih, dikencengkan aja tuh sabuknya kalau lapar. Nah, kalau masih lapar, kasih batu. Ya, dikasih batu. Nah, itu ketika ada beban itu meringankan rasa lapar. Ya, tapi kalau tetap lapar, ya makan. Gak ada solusi yang lain. Kalau gak ada makanan gimana? Nah, itu masalahnya. Jadi Abu Hurairah tuh sering pingsan di masjid. Ya, sering kejang. Sampai orang mengira itu kesurupan. Wah, ini kesurupan ini. Nah, ternyata kata beliau apa? Ya, karena saking laparnya dan tidak ada makanan, nah itu sering kejang-kejang di masjid. Nah, maka bersyukur kalau pemuda nggak sampai kejang-kejang, tadi udah dicukupi kebutuhannya. Tidak seberat Abu Hurairah. Ya, tidak seberat Abu Hurairah. Nah, kemudian ya caranya gimana? Biar tidak mengalami yang demikian. Nah, kalau beliau lapar, ya, dan belum ada makanan yang diberikan, biasanya nyari sahabat. Ya, diceritakan beliau pernah mencari Abu Bakar, ingin nanya tentang maksud dari satu ayat. Niatnya apa? Nyari makan. Jadi niatnya tuh nggak belajar. Jadi saking laparnya nyari Abu Bakar, pura-pura nanya pertanyaan. Kan nanti kalau jawabannya panjang kan, yuk ikut ke rumah saja. Gitu. Nah, kalau sudah ikut ke rumah kan jadi tamu. Namanya tamu ya dimuliakan. Ya, jadi kalau ke sini nyari makan gimana hukumnya? Enggak apa-apa kan Abu Hurairah tadi.
Ya nggak bener-bener nanya, tapi niatnya agar diampirkan ke rumahnya jadi tamu dikasih makan. Cuman Abu Bakar nggak peka. Ya antara nggak peka atau ya ingin ngasih pelajaran gitu. Udah, ya tidak diajak ke rumahnya. Terus gimana? Nyari Umar. Nah, nyari Umar, nanya lagi ke Umar, berharap diajak ke rumahnya. Nah, sama Umar nggak diajak juga. Nah, ini ya sekelas Abu Bakar, sekelas Umar kadang gitu. Nah, Nabi ngelihat Abu Hurairah. Tahu nggak Nabi yang diinginkan Abu Hurairah? Tahu. Nah, ini hebatnya Nabi. Yang melihat Abu Hurairah itu tadi nanya-nanya orang ya niatnya ya ingin dapat makanan. Maka oleh Nabi diajak. Ya diajak dan dikatakan oleh Nabi ambil itu ada ya satu bejana isinya susu. Nah, isinya susu. Nah, Nabi kan sering dikasih orang, dititipi orang. Ya bukan hanya untuk Nabi, kadang ya orang tahu kalau Nabi dikasih ya kadang buat ahlu sufa. Nah, ketika orang mengatakan ini sedekah, biasanya Nabi kasih ke ahli sufa, Nabi gak ikut makan, gak ikut minum. Tapi kalau orang mengatakan ini hadiah Nabi, nah itu Nabi biasanya ikut. Nah, karena haram ya untuk Nabi dan keluarganya mendapatkan sedekah. Ya jadi nanti kalau ngundang Habib, Habib ini sedekah Habib gitu. Kalau dia nggak mau, bener nih Habib nih gitu. Oh, terima kasih ya gitu ya. Nah, itu berarti bukan Habib kalau begitu. Ternyata namanya Habib, bukan gelarnya. Baik. Nah, itu keluarga Nabi nggak boleh nerima sedekah. Haram. Ya, tapi kalau hadiah boleh. Hadiah boleh. Nah, ketika Abu Hurairah tahu ada wadah isinya susu kan seneng. Cuman kata Nabi, udah panggil teman-temanmu yang ada di sofa. Nah, Abu Hurairah udah mulai itu cuman segitu, manggil sahabat yang lain yang ada di sofa. Ya, dan sudah begitu kata Nabi, kasih minum mereka. Apa maksudnya kasih minum mereka? Nah, kasih minum mereka berarti tugas dia ngasih minum. Baru kalau sisa buat dia. Jadi namanya ngasih minum itu berarti dia minumnya yang terakhir. Jadi salah kalau kemudian kita itu bagi ya makanan ke yang lain. Ngambil duluan, salah, itu bukan konsep sahabat kalau begitu. Daripada nanti nggak kebagian, nyembunyiin dulu. Enggak, kalau Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, kasih minum sahabatmu, ya berarti dia ngasih minum sahabatnya dulu, dia tidak minum dulu gitu loh. Kan mungkin kita bisa aja kan ya nyari alasan, Nabi ini gak kuat kalau saya ngasih minum mereka, kalau saya belum minum, saya minum dulu ya, itu mungkin kita begitu. Nah, kata Abu Hurairah, pertama saya lebih berhak, kan saya lebih tahu dulu itu, tapi harus berbagi. Kemudian yang berikutnya, nah saya yang paling terakhir minum, kalau bukan karena taat kepada Nabi ya beliau nggak akan jalankan itu, tapi karena taat kepada Nabi beliau jalankan. Nah, satu orang dikasih minum sampai kenyang, yang lain, nah sehingga tinggal tersisa Abu Hurairah dengan Nabi. Ya kata Nabi, wahai Abu Hurairah, tinggal kita berdua. Ya kata Nabi, udah kamu duluan minum. Nah, enggak, Abu Hurairah minum sampai kenyang enggak, dia malu ya, sedikit dulu lah gitu kan, Nabi belum kan, kata Nabi minum lagi ya, sampai kemudian kata Nabi minum lagi, sampai akhirnya dia merasa sudah beneran kenyang, enggak sanggup minum lagi. Nah, baru dikasih ke Nabi. Nah, baru Nabi baca, jadi alhamdulillah, kesyukuran sahabat yang lain bisa minum, baru Nabi minum. Nah, ya ini apa namanya, salah satu bentuk dalail an-nubuwah ya, tanda-tanda kenabian Nabi ya. Bayangkan segitu bisa cukup kan, luar biasa ya, luar biasa. Baik ya, intinya ya begitu, Abu Hurairah sering nahan lapar ya, tapi nggak ada masalah, yang penting bisa belajar dengan Nabi. Nah, Abu Hurairah itu kan punya hafalan yang kuat.
Apakah otomatis punya hafalan yang kuat? Enggak, beliau itu hafalannya lemah sebetulnya, tapi semangat belajarnya tinggi. Ya, jadi makanya kalau ada murid yang semangat belajarnya tinggi tapi lemah, ya guru hendaklah memberikan perhatian lebih. Ya kayak siapa? Imam Syafi'i kepada muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, yang ketika duduk di majelis Imam Syafi'i nggak paham-paham. Selesai majelis dia diajari sendiri oleh Imam Syafi'i, dan dia bahasanya ngintili Imam Syafi'i kemana-mana, dan akhirnya dia menjadi sahabat Imam Syafi'i yang ketika meriwayatkan fikih, nah itu yang paling dianggap dari sahabat-sahabat beliau yang lain. Nah itu Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Nah kalau Abu Hurairah juga sama, dia mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, saya menghafalkan haditsmu, tapi masalahnya saya sering lupa. Terus gimana? Terus nggak apa? Kan masalahnya Abu Hurairah itu nggak nulis. Nah, sahabat yang diizinkan Nabi untuk nulis dan punya keahlian nulis siapa? Enggak. Kalau saya itu urusannya Al-Quran. Karena tidak semua Nabi diizinkan nulis hadis. Kenapa? Khawatir tertukar dengan Al-Quran. Nah, sahabat Nabi yang suka nulis itu Abdullah bin Amr bin As. Ya, Abdullah bin Amr bin As, dia minta izin secara khusus kepada Nabi untuk nulis. Makanya dia punya as-sahifah, itu isinya hadis-hadis beliau. Nah, Abu Hurairah mengatakan, ya keunggulan Abdullah bin Amr bin As, ya dari beliau itu cuma satu tadi. Beliau punya tulisan, Abu Hurairah tidak punya tulisan. Nah, kalau lupa gimana murojaahnya? Gimana ngulangnya? Nah, akhirnya dia adukan kepada Nabi dan Nabi melihat kesungguhannya. Ya, maka Nabi mengatakan, ya siapa yang berada di majelis Nabi kemudian menghamparkan selendangnya, menghamparkan surbannya, kemudian dia mendengarkan Nabi sampai selesai berbicara, kemudian diambil selendang atau surban itu dan dia pakai, ya maka hafalannya tidak akan hilang selama-lamanya. Nah, kemudian riwayat yang lain mengatakan seolah-olah nanti ketika Abu Hurairah itu membentangkan selendangnya itu, Nabi mengambil sesuatu dari udara dan masukkan ke dalam selendangnya, kemudian Nabi mengatakan kenakan itu. Dan ketika dikenakan, ya kata Abu Hurairah, ya setelah itu dia tidak pernah lupa apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, ini barokahnya guru, karomahnya atau ya dalail nubuahnya Nabi. Ya kalau kita guru bisa mendoakan saja. Ya perkara Allah kabulkan atau tidak kan? Ya wallahu a'lam. Ya sudah begitu, ya Ustaz saya ini suka lupa, murojaah hilang lagi. Ya jangan obatnya bukan murojaah. Jangan obatnya nikah. Ya karena dia murojaah itu kebayang pengen nikah kan, dinikahkan dulu baru kuat hafalannya. Nah, jadi kalau murojaah kok masih lupa, sudah nikah dulu. Semoga dengan nikah itu ada yang nyimak hafalannya kan lebih kuat. Baik, ala kulli hal itu Abu Hurairah. Nah, sehingga Abu Hurairah itu punya hafalan yang kuat, dan bahkan sahabat-sahabat yang lain itu nanti belajarnya kepada Abu Hurairah. Ya dikatakan sekitar 800 orang dari kalangan sahabat ataupun tabi'in meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ya karena saking beliau membersamai Nabi, ya membersamai Nabi. Ya jadi Nabi di masjid membersamai Nabi, ya kemudian misalkan Nabi pergi kemana membersamai Nabi, dan beliau hafalkan tadi hadisnya. Baik, nanti ada keraguan-keraguan juga dari generasi yang selanjutnya, benar nggak nih Abu Hurairah itu hafalannya kuat? Nah, nanti di zaman Marwan bin Hakam. Siapa Marwan bin Hakam? Ya Khalifah Bani Umayyah yang setelah Muawiyah As-Saghir. Baik. Nah, Marwan bin Hakam itu pernah mengundang Abu Hurairah. Ya, pernah mengundang Abu Hurairah. Nah, tanpa
ketahui Abu Hurairah itu ada orang yang mencatat apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah. Jadi diminta untuk menyampaikan apa yang dia dengar dari Nabi. Dia sampaikan itu yang dia dengar dari Nabi. Dicatat tanpa dia ketahui. Kemudian 1 tahun berikutnya diundang lagi. Pengen dipastikan benar nggak dia hafal. 1 tahun. Kemudian dikatakan, kita ingin mendengarkan yang tahun lalu kamu sampaikan. Nah, akhirnya diulang lagi oleh Abu Hurairah, persis seperti 1 tahun yang lalu. Nah, kita kan pertanyaan 3 saja kadang lupa. Ya, pertanyaan yang 1, yang 2 tadi apa ya? Kok saya ingatnya 3? Nah, itu kita begitu. Nah, ini bayangkan Abu Hurairah sebanyak itu haditsnya. Dia ulang. Ya, dan persis seperti tahun pertama yang dia sampaikan. Jadi kata Marwan bin Hakam, seolah-olah yang baca buku itu bukan saya, tapi Abu Hurairah. Itu kekuatan hafalan Abu Hurairah. Nah, sehingga kalau orang mengatakan, masa iya sih Abu Hurairah itu kok banyak meriwayatkan hadis, kan dia cuma 4 tahun. Nah, pertama tadi dia memang pembelajar dan memang dihafalkan apa yang dia dengar dari Nabi. Ya, dia memang sengaja menghafal apa yang dia dengar dari Nabi. Dan punya kekuatan hafalan yang luar biasa karena didoakan oleh Nabi. Kemudian berikutnya, kalau kita lihat hadis dari Abu Hurairah itu kan kebanyakan berkaitan dengan hadis-hadis keseharian. Ya, jadi wajar ya, nggak harus dari tahun pertama bersama Nabi kan. Ya, cukup 4 tahun kalau tahu keseharian Nabi kan itu sudah cukup menjadikan dia punya hadis yang sangat banyak. Ya, maka hadisnya Abu Hurairah itu berkaitan dengan keseharian Nabi. Beda mungkin dengan sahabat, ini kan kejadian di mana, satunya lagi kejadian di mana, satunya lagi kejadian di mana. Nah, itu butuh waktu yang panjang misalkan. Ya, misalkan membersamai Nabi di perang Badar, kemudian membersamai Nabi di peristiwa apa. Nah, itu butuh waktu panjang. Ya, satu hadis saja nggak mesti. Tapi kalau kemudian keseharian Nabi disampaikan, ya kan nggak mungkin Nabi seharian itu nggak ngomong kan? Pasti menyampaikan sesuatu. Ya, pasti menyampaikan sesuatu. Nah, itu berkaitan dengan Abu Hurairah. Nah, untuk Abu Hurairah ini, dia dahulu miskin ya dan yatim, tapi kemudian punya semangat belajar yang luar biasa. Dan satu hal yang bisa mengangkat derajat seseorang itu ya ilmu. Makanya biasanya pemuda itu milih mana? Eksis hari ini atau eksis nanti? Ya, kalau eksis hari ini itu kan ya sudah, lagi tren ini ikut-ikutan yang tren. Ya, kemudian lagi rame apa, ikut-ikutan yang rame. Tapi nggak istiqomah untuk menyiapkan dirinya. Nah, ya lama-lama juga nanti kalau kemudian dia tidak menyiapkan dirinya, mungkin hari ini orang tuanya kaya, tapi kan nggak selama-lamanya dia hidup itu dibiayai orang tuanya. Ya, makanya kalau anak-anak kampung yang tadi suka gaya-gayaan, suka apa, ya hanya nebeng orang tuanya, gitu. Ya gitu, hari ini ya kerjanya serabutan gitu loh. Ya, walaupun untuk ilmu niatnya bukan untuk bekerja, tapi cara Allah memuliakan kadang begitu. Tapi mereka yang kemudian fokus menuntut ilmu dan istiqomah di situ tidak kemudian ikut-ikutan dengan tren yang ada, ya sewajarnya saja. Tapi fokus menyiapkan dirinya. Nah, suatu saat kalau keilmuannya matang, sudah dia menjadi orang yang dibutuhkan. Nah, sehingga nanti pasca Nabi wafat, ya di zaman Khalifah Umar, nah Abu Hurairah itu diangkat menjadi salah satu gubernur. Ya, saat itu di Bahrain. Ya, diangkat jadi gubernur. Nah, cuman Umar ini kan dia ketat terhadap gubernurnya. Jadi sering mengaudit kekayaan gubernurnya. Jangan-jangan kekayaan ini dia dapatkan gara-gara jabatannya. Ini alhamdulillah nggak ada Umar hari ini. Ya, kalau ada Umar hari ini, orang-orang yang mendadak kaya gara-gara menerima jabatan, nah itu siap-siap gitu ya. Nah, itu Umar mengaudit para gubernurnya, dan salah satu yang kena audit Abu Hurairah. Jadi dikatakan kekayaan Abu Hurairah itu setelah menjabat jadi gubernur 10.000, tidak disebutkan apakah dirham atau dinar.
Tapi kalau kita anggap dirham, 10.000 dirham. Dan saat itu dirham dengan dinar itu perbandingannya 1:10. Kalau 10.000 dirham berapa dinar? Hah? 1.000 dinar kan? Nah 1.000 dinar misalkan kali 5 juta, 5 miliar. 5 miliar sekian puluh tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu bisa beli apa? Ya kalau hari ini kan 5 miliar ya nggak banyak kan gitu ya, tapi kita mundur 10 tahun yang lalu, mundur lagi 100 tahun yang lalu, mundur lagi, bisa dapat apa? Ada yang bakwan itu masih harga 25 rupiah. Ini yang bahkan sebelum kemerdekaan sudah lahir, lebih murah lagi kayaknya, atau mahal, barang-barang belum ada. Baik, sekarang bakwan berapa harganya? 2.000. Baik ya, jadi dulu kecil kan masih apa ya, sekolah itu dikasih 100 itu masih kenyang gitu loh, cukup ya, 100 itu masih cukup. Sekarang 100 dapat apa? Ya tukang parkir kasih 100 marah, pengamen aja marah dikasih 100 ya, 500 aja marah dia, itu loh, minimal 2.000. Nah itu zaman dulu. Nah cuman Abu Hurairah mengatakan ya ini bukan gara-gara jabatan saya, ini memang saya punya usaha, punya budak yang menghasilkan keuntungan, ya ini murni. Kan nggak mungkin sahabat Nabi korupsi kan? Nah cuman ketika diaudit benar, itu Abu Hurairah hasil kerjanya sendiri, nggak sangkut paut dengan jabatannya. Nah Umar itu teliti, sangat detail. Tahu himah kan, kalau di hadis itu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Nah kemudian nanti diibaratkan orang yang bermuamalah dengan yang syubhat itu karra'i yar'a haulal hima, seperti pengembala yang mengembala di sekitar hima. Hima itu tanah larangan. Nah biasanya kalau raja itu kan punya tanah larangan, tapi ini bukan raja. Jadi kalau ternak-ternak zakat itu biasanya dikembalakan di tempat khusus namanya hima. Nah itu tidak untuk umum ya, tidak untuk umum. Nah kalau tidak salah Abdullah bin Umar itu pernah investasi di peternakan. Nah cuman karena anaknya khalifah itu kadang tadi sama orang itu dikasih kemudahan untuk mengembalakan ternaknya, dan ada potensi bahkan tadi masuk ke tanah-tanah hima tadi itu, yang itu khusus untuk hewan-hewan zakat. Nah oleh Umar disuruh jual itu semua hasil ternaknya, itu hanya disuruh ngambil modalnya, sisanya sedekahkan. Ada potensi apa? Dia dikasih kemudahan orang untuk mengembalakan ternaknya karena sungkan ini anaknya khalifah. Nah itu sekedar itu loh, Umar nggak mau ngambil. Kalau hari ini ya mirip Umar ya kalau begitu atau jauh. Nah itu sampai khawatir gara-gara ada sangkut paut dengan jabatan bapaknya, sama Umar udah nggak boleh ngambil keuntungannya, nggak boleh ngambil. Ya mau alasan nebeng, alasan apa, nggak ada gitu loh. Nah itu begitu Umar. Nah namun ala kulli hal untuk Abu Hurairah begitu. Nah cuman karena tidak terbukti ya sudah. Nah oleh Umar diminta untuk jabat lagi. Nah beliau nggak mau. Sudahlah, daripada apa namanya ada potensi dituduh yang macam-macam, sudah akhirnya beliau ya tidak mau, dan akhirnya memfokuskan diri untuk menjadi pengajar di kota Madinah saat itu. Nah sehingga ada waktu luang tadi untuk menyampaikan ya hadis-hadisnya, kemudian menjadi mufti juga, dan ya nanti di zaman Muawiyah kalau tidak salah dia diangkat jadi wali kota Madinah kalau tidak salah.
Jadi ala kulli hal, ya kenapa Abu Hurairah bisa semulia itu? Ya karena ilmu yang beliau dapatkan, ya walaupun perjuangan untuk menuntut ilmu itu nggak gampang. Ya dilalui dengan kelaparan, ya kejang-kejang dikira kesurupan. Ya tapi ya satu saat ketika seseorang punya ilmu, ya pasti akan Allah Subhanahu wa taala tinggikan. Nah, jadi intinya begitu. Jadi pemuda itu ya lebih banyak nongkrongnya di masjid. Ya kemudian menyiapkan diri tadi, ya menjadi seseorang yang punya keilmuan yang dibutuhkan, ya sudah insya Allah ya pasti akan bermanfaat bagi masyarakat dan pasti akan dimuliakan, ditinggikan. Ya tapi walaupun tadi di dalam menuntut ilmu itu butuh perjuangan, ya terlebih anak-anak muda ya merasa ini waktunya buat main, buat bersenang-senang. Ya tapi Abu Hurairah mengajarkan kita untuk tidak demikian. Nah kemudian ya makanya di zaman Nabi ketika ada kesempatan mempersamai Nabi, sudah seakan beliau mentalak dunia, yang dikejar hanya Nabi. Nah baru kemudian ketika Nabi wafat, nah itu mungkin beliau sudah mulai mikir berkeluarga dan yang lain-lain. Ya tapi selama masih ada Nabi sudah nggak mikir keluarga, sehingga tinggalnya di mana? Di masjid, di Sufa. Tapi kalau kemudian sudah ada keluarga kan nggak mungkin tinggal di masjid. Ya pasti sudah menyiapkan rumah buat keluarganya. Ya dan waktunya tidak bisa ya seperti ketika sebelum menikah. Namun ala kulli hal 4 tahun itu ya beliau habiskan untuk membersamai Nabi, seolah beliau tolak dunia ini. Ya beliau talak semuanya. Nah wajar kalau kemudian hadisnya sebanyak itu. Ya hadisnya sebanyak itu dan memang fokus untuk menyampaikan hadis. Ya fokus untuk menyampaikan hadis. Nah walaupun terkait dengan meriwayatkan hadis, ya meriwayatkan hadis dengan menjadi ahli fikih itu kan kadang beda. Makanya kalau tadi perawi dari kalangan sahabat, misalkan ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya Anas bin Malik, Aisyah, ya kemudian Abdullah bin Amr bin As, Abu Sa'id Al-Khudri. Tapi nanti kalau ulamanya para sahabat, nah itu Khulafaur Rasyidin masuk kalau untuk para ulama. Ya karena mereka tidak menyampaikan hadis itu bukan berarti nggak ada hadis yang disampaikan, karena memang masanya itu tidak panjang dan kesibukannya tidak masuk di situ. Saya tidak masuk di situ. Nah, untuk Abu Hurairah termasuk ulamanya sahabat nggak? Ya, perawi hadis iya. Nah, tapi kalau untuk ulamanya sahabat, ya sebagian menganggap ulama, tapi sebagian mengatakan belum sampai level mujtahidnya para sahabat. Jadi bedakan orang yang hafal hadis tidak otomatis dia ya menjadi ahli fikih. Butuh keilmuan yang dalam. Ya makanya seperti Imam Syafi'i yang bisa menggabungkan itu. Kan kalau untuk ulama-ulama Kufah, ulama-ulama Irak kan kuat ra'yunya. Nah saat itu ahli hadis nggak bisa menyimpulkan hadis. Nah Imam Syafi'i bisa menggabungkan itu. Kan makanya dikisahkan ya ada para ahli hadis yang ditanya tentang hukum. Kalau ada ayam masuk ke dalam sumur kemudian ayamnya mati. Apa hukum air sumur itu? Ya ayam masuk ke sumur kemudian ayamnya mati. Nah kan dia jadi bangkai itu di situ kan ada airnya. Apa hukum airnya? Najis atau enggak najis? Nah kalau yang mendalami riwayat tadi, ya kenapa ayam itu masuk ke situ? Asalnya sumurnya ditutup biar ayam nggak bisa masuk. Nah itu bukan jawaban fikih. Makanya kadang kita bertanya tentang satu hukum dikasih nasihat, itu bukan jawaban fikih. Ya itu bukan jawaban fikih ya, tapi kan nggak ada masalah kan? Ya memang fikih tadi membutuhkan keahlian tersendiri. Ya membutuhkan keahlian sendiri. Nah makanya ada seseorang yang kemudian ditanya, apa hukum orang yang dalam keadaan haid masuk ke masjid? Apa hukumnya? Perempuan yang haid masuk ke masjid. Hah? Ya
boleh ya, selama tidak dikhawatirkan mengotori masjid. Tapi kalau berdiam di masjid haram, berdiam ya, mondar mandir tanpa ada keperluan atau berdiam itu nggak boleh. Nah tapi kalau sekedar masuk karena ada hajat dan tidak dikhawatirkan ya mengotori masjid, kalau dahulu kan tidak ada pembalut seperti zaman sekarang kan, nah sehingga ya tidak ada masalah. Nah nanti kemudian dijelaskan ya oleh Abu Thawr, ini salah satu murid Imam Syafi'i ya, tapi nanti dia bikin madhab sendiri. Ketika ditanya dengan pertanyaan itu, dalilnya apa? Bunda Aisyah itu ketika haid itu kan Nabi sedang itikaf di masjid disisiri, berarti kan bagian tangannya masuk dalam keadaan haid, kan gak ada masalah. Juga suatu saat ketika ada apa namanya, bahasa kita karpet, itunya apa kalau zaman dulu namanya sebutannya, tikar ban yang tertinggal di masjid, itu beliau ke masjid untuk ngambil itu. Nah ketika dijawab ya oleh tadi ahli fikih, akhirnya ahli hadis itu menyampaikan semua riwayatnya. Nah kemana riwayatnya sebelum dikasih jawaban itu? Nah artinya orang yang hafal hadis tidak selalu kemudian otomatis dia jadi ahli fikih. Nah kadang kita hari ini kemudian berbekal satu hadis itu disimpulkan itu bahaya ya, berbekal satu hadis disimpulkan itu bahaya. Nah bukan kemudian kembali ke Al-Quran dan hadis. Iya, kembali ke Al-Quran dan hadis, tapi kalau tidak utuh itu bahaya. Nah jadi begitu. Jadi intinya Abu Hurairah beliau seorang yang sangat banyak meriwayatkan hadis, tapi untuk tingkatan mujtahid, nah itu ada yang mengatakan beliau mujtahid, ada yang kemudian tidak masukkan itu. Baik ya, itu secara umum biografi tentang sahabat mulia Abu Hurairah ya, anak muda yang menghabiskan waktunya untuk belajar ilmu bersama Nabi dengan semua pengorbanannya. Nah ketika memang ia sudah cukup keilmuannya, nah disitu akan Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan ya. Jadi ada masa-masa sabar terlebih dahulu ya, suatu saat ya insya Allah akan memetik hasilnya. Demikian wallahu a'lam bishawab.